Di antara ratusan korban tewas di Gaza, Israel mengeklaim ada nama pentolan Hamas yang termasuk di dalamnya. IDF atau militer Israel mengumumkan pada Kamis 20 Maret 2025, dua pejabat tinggi Hamas tewas dalam serangan di jalur Gaza. Siapa saja dua pemimpin senior Hamas yang tewas tersebut? Simak selengkapnya dalam video berikut. IDF dan Shin Bet mengumumkan bahwa dua pejabat tinggi atau pemimpin senior Hamas tewas dalam serangan udara di jalur Gaza. Salah satu pejabat tinggi itu diidentifikasi oleh militer sebagai Rashid Jahjauh, Kepala Mekanisme Keamanan Umum Hamas. Jahjauh telah menggantikan Sabi Odeh yang sebelumnya terbunuh bersama dengan pejabat tinggi Hamas lainnya dalam serangan udara Israel pada Juli 2024. Jahjauh sendiri juga disebut bertanggung jawab atas propaganda internal Hamas. IDF menambahkan, pejabat tinggi Hamas lainnya yang terbunuh dalam serangan udara baru-baru ini di Gaza adalah Amin Eslaiyah, Kepala Mekanisme Keamanan di Han Yunis, Gaza Selatan. Menurut militer Israel, mekanisme keamanan tersebut merupakan badan rahasia Hamas yang bertanggung jawab untuk mengungkap kaum kaki tangan Israel. Selain itu, juga bertanggung jawab terhadap keamanan bagi para pejabat tinggi Hamas dan aset-asetnya di Gaza dan di luar Gaza, serta penindasan terhadap para penentang kekuasaan Hamas. Badan ini juga bertugas membangun gambaran intelijen untuk para pejabat tinggi Hamas yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Di sisi lain, pihak militer Israel juga mengatakan sebuah serangan telah menewaskan seorang anggota Jihad Islam Palestina terkemuka yang terlibat dalam penyelundupan senjata ke kelompok tersebut. Menurut IDF, Ismail Abd al-Alal memimpin sebagian besar upaya penyelundupan senjata untuk Jihad Islam Palestina dalam beberapa tahun terakhir. Tiga hari setelah pengeboman besar-besaran sejak Selasa 18 Maret 2025, tentara Israel mengumumkan bahwa mereka memperluas operasi darat di kota Rafah di bagian selatan. Israel melakukan aktivitas darat di daerah Sabaura di Rafah, kota paling selatan Gaza di dekat perbatasan Mesir. Sementara secara bersamaan, Israel juga melanjutkan operasi darat di Gaza Utara dan Tengah. Bahkan Israel mengatakan telah membongkar infrastruktur Hamas di Rafah. Ya, Israel telah memperluas operasi darat militernya di Gaza dengan terus membombardir wilayah tersebut selama 3 hari berturut-turut. Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan sedikitnya 91 orang, termasuk seorang bayi yang baru lahir, tewas dalam serangan Israel yang terjadi pada Kamis 20 Maret 2025 dini hari di selatan dan utara jalur Gaza. Puluhan orang juga dilaporkan terluka dalam serangan tersebut. Pada Kamis pagi, media Palestina Quds News Network juga melaporkan sedikitnya 20 orang tewas di Han Yunis, Gaza Selatan setelah pasukan Israel menggempur beberapa rumah di daerah tersebut. Sementara di Gaza Utara, sebuah serangan terhadap sebuah rumah keluarga di lingkungan As-Sultan sebelah barat Beit Lahia menewaskan sedikitnya 7 orang. Serangan Israel di seluruh jalur Gaza semakin meningkat, terutama saat dini hari. Setidaknya 11 bangunan tempat tinggal diratakan oleh pasukan Israel. Mirisnya, Israel tidak memberikan peringatan apapun kepada warga sipil sebelum menyerang bangunan tempat mereka berlindung. Kementerian Kesehatan Gaza menyebut serangan Israel minggu ini telah menewaskan sedikitnya 591 orang, termasuk 200 anak-anak dan setidaknya 1.042 orang telah terluka. Bahkan banyak orang lainnya diyakini masih terjebak di bawah reruntuhan. Selain memperluas operasinya di Gaza, Israel juga merebut kembali kendali atas koridor Netzarim yang secara efektif memotong Gaza Utara dari daerah kantong Gaza lainnya.
Koridor Netzarim sendiri berfungsi sebagai landasan peluncuran untuk banyak operasi militer Israel dan perangkap maut bagi banyak warga Palestina. Pejabat Israel Avichai Andrei mengatakan warga Palestina yang ingin melakukan perjalanan dari utara ke selatan hanya boleh melakukannya melalui jalan Al-Rasid di sepanjang pantai dan harus menghindari mendekati tentara Israel demi keselamatan mereka. Langkah militer Israel untuk menduduki kembali koridor Netzarim itu pun disebut membawa kembali kenangan buruk dari sebelum gencatan senjata. Pasalnya, selama gencatan senjata, warga Palestina dapat menyeberanginya untuk kembali ke rumah mereka di utara. Tapi sekarang, warga Palestina tidak lagi dapat menyeberanginya. Sekarang pergerakan warga Palestina di daerah tersebut sangat terbatas karena telah diduduki oleh militer Israel. Menanggapi serangan Israel itu, Hamas akhirnya menembakkan roket ke arah Israel untuk pertama kalinya sejak gencatan senjata yang mulai rapuh. Ya, pada Kamis 20 Maret 2025, Hamas mengatakan bahwa mereka menembakkan rentetan roket M90 ke pusat komersial Israel Tel Aviv. Hamas menyebut rentetan roket itu diluncurkan Hamas sebagai tanggapan atas pembantaian Israel terhadap warga sipil di Gaza. Namun, tentara Israel mengatakan mereka berhasil mencegat satu proyektil yang ditembakkan dari Gaza, sementara 2 proyektil lainnya jatuh di daerah terbuka sehingga dilaporkan tidak ada korban jiwa. Juru bicara Hamas Abdul Latif Al-Qanau mengatakan Hamas sendiri tetap berkomitmen pada kerangka gencatan senjata yang ditandatangani pada bulan Januari 2025. Hamas juga akan tetap terlibat dengan para mediator untuk memaksa Israel agar mematuhi gencatan senjata dan menghentikan serangan-serangan terbarunya. Di sisi lain, gagalnya gencatan senjata akibat serangan Israel ke jalur Gaza itu disambut dengan kemarahan di Israel. Ribuan pengunjuk rasa Israel berkumpul di Yerusalem pada Rabu 19 Maret 2025. Mereka menuduh Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu melanjutkan serangan ke Gaza tanpa mempedulikan keselamatan para tawanan yang masih ditahan di daerah kantong Gaza. Banyak warga Palestina yang mendukung keluarga para tawanan yang masih ditahan di Gaza. Sementara itu, Netanyahu mengatakan pada Selasa 18 Maret 2025 bahwa pengeboman Gaza yang baru saja terjadi hanyalah permulaan. Netanyahu juga menyebut Israel akan terus maju hingga mencapai semua tujuan perangnya, yaitu menghancurkan Hamas dan membebaskan semua tawanan. Ya, itu tadi 2 pejabat tinggi Hamas yang tewas dalam serangan Israel di jalur Gaza. Di satu sisi, Israel masih terus mengintensifkan serangannya di Gaza. Setelah membombardir melalui serangan udara, Tel Aviv kini memperluas serangan darat mereka. Ikuti terus perkembangan konflik Israel-Hamas yang terjadi di jalur Gaza hanya di YouTube Kompas.com.